Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li dengan penasaran memeriksa barang-barang yang dipajang dan menyapu indera spiritualnya melewati mereka. Cabang itu memiliki ki spiritual kayu yang sangat tipis, tetapi ia juga memiliki kekuatan petir yang kuat. Ini mengingatkannya pada bambu petir surga. Tetapi bahkan Golden Lightning bambu yang berusia 10.000 tahun tidak memiliki kekuatan petir yang begitu menakutkan. Petir Divine Devil Bane biasanya tertahan dengan baik. Adapun permata merah, itu mengeluarkan aroma amis, itu adalah inti dari binatang, tapi dia tidak tahu asal-usulnya. Han Li melihat ini dengan penuh minat, tetapi setelah beberapa saat, dia pergi ke stan penjual lain. Dia kemudian tiba di penjual iblis dengan bongkahan biji hitam seukuran kepala yang mengeluarkan rasa dingin. Han Li perlahan mondar-mandir di aula dan melihat apa yang dipajang. Dia sesekali berhenti dan melihat dari dekat. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun seolah dia mengabaikan vendor sepenuhnya. Han Li dengan cepat melihat-lihat semua barang yang dipajang, tapi dia merasa agak kecewa. Meski semua itemnya cukup langka, tidak ada yang benar-benar menggodanya. Meskipun barang-barang ini berasal dari hutan belantara, ada barang-barang asing dan hanya akan berguna untuk beberapa orang saja. Han Li mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Saat dia memikirkan apakah dia harus meninggalkan aula, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Kabut putih di sekelilingnya kabur dan dia tiba-tiba berbalik. Langkah kaki kemudian berhenti seolah terkejut dengan reaksi cepat Han Li. Orang itu adalah seorang kultivator iblis karena mereka diselimuti ki hitam. Mereka memiliki tubuh langsing dan sedang memeriksa Han Li. Mereka berdua disembunyikan oleh teknik rahasia. Selain siluet samar, tidak ada yang bisa dilihat. Apakah ada yang kamu inginkan dariku? Han Li dengan tenang bertanya. Apakah kamu tidak menemukan item yang cocok, rekan Taois? Suara wanita yang menyenangkan berbicara dari awan hitam. Iya, saya belum menemukan apapun yang menarik minat saya. Mengapa Anda menanyakan itu kepada saya? Tampaknya ini pertama kalinya kamu berada di Profound Zenith Hall. Sebenarnya, selain dari apa yang dipajang, barang-barang yang benar-benar bagus ditemukan di bursa pribadi, kata wanita itu dengan tenang. Jadi seperti itu, tapi bukankah akan lebih mudah menemukan pelanggan yang cocok jika ada yang menunjukkannya di tempat terbuka? Kata Han Li dengan cemberut. Jadi kamu tidak tahu, rekan Daois, atau kamu sengaja bersikap bodoh? Bahkan dengan liontin dan spanduk penyembunyian, masih mudah membedakan satu sama lain. Selain itu, beberapa item cukup provokatif sehingga tidak baik jika terlalu banyak orang mengetahuinya. Baiklah, itu cukup untuk saat ini. Apakah Anda memiliki barang yang ingin Anda perdagangkan? Wanita itu tampaknya semakin tidak sabar. Selama kamu memiliki barang bagus, aku bersedia berdagang. Namun, saya harus bertanya mengapa Anda mencari saya. Han Li berkata, ini agak sederhana. Kata wanita itu dengan nada acuh tak acuh, saya dapat mengatakan bahwa Anda kemungkinan besar adalah orang baru di kota Deep Heaven, ketika Anda memeriksa barang-barang vendor dengan cermat. Meskipun kultivasi kami dibatasi, saya dapat mengatakan pada pemeriksaan lebih dekat bahwa Anda kemungkinan besar adalah seorang kultivator tahap transformasi dewa. Anda adalah orang yang cocok untuk berdagang dengan saya, dan Anda bukanlah orang pertama yang saya cari. Katakan padaku apa yang kamu miliki yang cocok untuk iblis. Selain beberapa item saya sendiri, saya juga dipercayakan beberapa item oleh rekan-rekan saya. Itu sebabnya mengambil semua hal baik Anda. Ketika Han Li mendengar ini, dia tersenyum. Aku punya beberapa hal yang cocok untuk iblis. Tapi bisakah saya melihat barang-barang Anda terlebih dahulu? Wanita itu terkekeh dingin, aku punya obat-obatan roh, material, beberapa harta sihir manusia dan harta karun kuno.
Apa yang kamu inginkan? Mata Hanli mengembara sedikit dan dia bertanya, saya tidak butuh barang jadi, tapi saya tertarik pada materi. Apakah Anda memiliki darah roh True Thought? Saya membutuhkannya. Wanita itu berhenti dan segera menggelengkan kepalanya, darah roh kodok sejati. Hehe, kamu pasti tahu cara memilihnya. True Thought Liquid tidak hanya berguna bagi manusia tetapi juga iblis. Tidak ada yang akan menjualnya di Profound Zenith Hall. Jika itu masalahnya, apakah kamu memiliki rumput emas berusia 5.000 tahun dan... Hanli tidak memedulikan nada mengejek wanita itu dan segera membuat daftar bahan lain yang kurang dari formula pilnya. Ketika dia mendengar Hanli, wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Ketika Hanli selesai, dia dengan murung berkata, jangan menipu dirimu sendiri. Bahan-bahan itu untuk pil perkembangan kultivasi. Mereka semua ditemukan di hutan belantara, jadi klan iblis kita juga kekurangan mereka. Kami pasti tidak akan memperdagangkannya dengan manusia. Hanli tidak kecewa dengan kata-katanya dan dengan tenang mengusulkan, tidak perlu cemas. Saya bahkan tidak membutuhkan tahun herbal yang tepat. Anakan dan benih juga bisa. Saya bahkan bersedia berdagang dengan biaya. Setelah ragu-ragu, wanita itu berkata dengan nada ragu, kalau begitu, itu mungkin saja, tetapi juga merepotkan karena saya tidak memilikinya sekarang. Biarkan saya melihat apa yang Anda miliki. Selama kamu bisa mengumpulkan mereka bersama, aku akan berdagang denganmu lain kali aku di sini. Kata Hanli dengan nada senang. Iya, tapi ini adalah sesuatu yang harus aku lihat dulu. Bahkan jika benih dan anakan biasanya langka ketika hanya sedikit orang yang mau membelinya. Tetapi jika saya menemukan mereka, apa yang akan Anda berikan kepada saya? Saya tidak akan mempertimbangkan batu roh, bahkan yang bermutu tinggi. Wanita itu berkata dengan nada arogan. Ketika Hanli mendengar ini, dia mengiriminya transmisi suara dengan ekspresi tenang. Apa, Anda benar-benar memiliki ramuan roh berusia 10.000 tahun? Wanita itu gemetar di dalam kabut dan dia berbicara dengan gembira. Hanli tersenyum dan berkata, selama kamu dapat menemukan barang yang aku butuhkan, aku akan memberikannya kepadamu. Setelah kegembiraannya berlalu, keraguan memenuhi pikirannya. Kenapa kamu tidak membuat pil obat dengan ramuan itu? Mengapa Anda ingin berdagang dengan saya? Tolong jangan terlalu banyak bertanya tentang keadaanku. Jika Anda merasa cocok, silakan lakukan yang terbaik untuk mengumpulkan materi tersebut. Lain kali saya datang ke sini, saya akan berdagang dengan Anda. Anggap yang ini sebagai uang muka. Hanli segera mengusap gelang penyimpanannya dan mengeluarkan kotak kayu sepanjang setengah kaki dan dengan santai menyerahkannya padanya. Wanita dengan ki hitam terkejut dan tanpa sadar meraihnya. Ekspresinya goyah dan dia dengan cepat menyapu indera spiritualnya melewati celah di kotak kayu. Dia berteriak dan memperhatikan barang di dalam kotak. Kemudian dia perlahan membuka tutupnya dan ekspresinya berubah serius. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menggunakan ini sebagai uang muka? Apakah Anda tidak takut saya akan mengambilnya dan tidak akan kembali? Wanita itu berkata dengan dingin. Ini ramuan berusia 3.000 tahun yang sepele. Dengan status Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, ini adalah tampilan ketulusan untuk menjamin bisnis Anda. Selama Anda membawa ramuan obat itu kepada saya pasti akan membuat Anda puas. Katanya dengan nada netral. Dia membalik tangannya dan menyingkirkan kotak itu. Kemudian, dia dengan percaya diri berkata, sepertinya kamu tulus tentang kesepakatan itu, tetapi barang yang kamu inginkan tidak dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Saya akan membutuhkan beberapa tahun untuk mengumpulkan ketiga obat tersebut. Bagus, saya menunggu kabar baik. Senang, Hanli memberi hormat padanya. Baginya, ramuan obat beberapa ribu tahun tidak berharga. Itu adalah harga yang murah untuk mendapatkan kepercayaannya. Selain itu,
Han Li yakin bahwa janjinya akan ramuan obat berumur 10.000 tahun sudah cukup untuk membuatnya menemukan barang-barangnya. Karena Han Li tidak mau menarik terlalu banyak perhatian ke sisi manusia kota, ini adalah metode yang cocok. Wanita itu mengangguk dan pergi tanpa kata. Han Li menyipitkan matanya untuk melihat siluet ramping melalui kabut hitam. Tiba-tiba, dia mulai berjalan ke pintu keluar di sisi manusia. Tapi ketika dia berjalan melewati penjual manusia pertama, matanya sekali lagi diarahkan ke cabang dan dia tanpa sadar berhenti. Setelah ragu-ragu, dia berjalan mendekat. Bisakah Anda memberi tahu saya tentang asal-usul barang ini? Han Li berjalan ke penjual dan meraih cabang hijau. Dia kemudian mengelusnya dengan jarinya. Saya melihat petir surgawi menyambar kayu roh kering. Setelah itu, tumbuh hidup dan berubah menjadi kayu roh ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang asal-usul atau penggunaannya. Suara serak dan tua berbicara dari kabut putih. Han Li membalik dahan itu beberapa kali dan bergumam, petir surgawi berubah menjadi kayu. Betapa mengejutkan. Hehe, memang jarang, lelaki tua itu terkekeh, namun, aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Item ini mengandung kekuatan petir yang kuat. Bahkan jika kamu secara paksa memperbaikinya, kamu tidak akan dapat menggunakannya untuk perbaikan alat. Saya ingin melihat apakah para iblis itu tertarik, tetapi tampaknya Anda juga tertarik. Oh, tidak apa-apa. Saya baru saja mengolah sedikit petir, jadi saya ingin tahu tentang item ini. Han Li mengotak-atik cabang petir dan dengan tenang bertanya, untuk apa kamu berencana menukar ini? Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa Han Li berpikir untuk membelinya, lelaki tua itu terkejut dan menatap Han Li dengan pandangan menilai. Dia dengan suara serak berkata, saya belum menemukan kegunaan yang sebenarnya dari kayu petir, jadi harganya sulit diperkirakan, tetapi itu adalah kayu yang berubah menjadi petir. Bagaimana dengan ini? Baru-baru ini, saya ingin menyempurnakan pil Sky Essence, tetapi saya kehilangan ramuan obat berumur 5.000 tahun. Jika Anda bisa memberikannya kepada saya, kayu itu milik Anda. Tentu saja, saya tidak akan menolak batu roh kelas atas jika Anda memilikinya. Bagaimana kamu tahu aku punya obat herbal? Hati Han Li bergetar dan ekspresinya di balik kabut putih tenggelam. Tidak perlu terkejut, pria tua itu dengan lembut berkata, saya telah mengembangkan kemampuan kecil yang memberi saya aroma penciuman yang luar biasa. Selama perdagangan Anda dengan wanita iblis itu, saya mencium aroma obat yang berasal dari kotak kayu itu. Itu milik ramuan obat berusia 3.000 tahun. Jika Anda dapat dengan mudah mengeluarkannya, kemungkinan besar Anda dapat mengeluarkan ramuan obat berusia 5.000 tahun. Han Li terdiam. Dia mendengar teknik agung sekte Buddha mampu memperkuat panca indera seorang kultivator. Legenda menyebutkan segudang penglihatan jarak jauh, pendengaran sempurna, penglihatan tajam seperti Bright Side Spirit Eyes miliknya. Dari apa yang dia katakan, kemampuannya pasti mencapai ranah yang tak terbayangkan yang hanya disebutkan dalam rumor. Setelah menyadari hal ini, ekspresi Han Li menjadi rileks dan dia perlahan berkata, begitulah. Karena Anda telah menunjukkannya, saya memiliki ramuan obat semacam itu. Lihatlah apakah itu cocok. Han Li tidak berniat menawar. Dia mengangkat tangannya dan cahaya putih menyala. Dia melemparkan sebuah kotak kayu sempit ke arahnya. Orang tua itu terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Han Li akan benar-benar menyetujui kondisinya. Dia dengan senang hati mengambil kotak itu dan melihat sekilas ke bagian dalamnya sebelum menutupinya kembali. Tidak buruk, ramuan roh asli berusia 5.000 tahun. Saya bisa menggunakannya. Pria tua itu dengan senang hati berkata. Han Li tersenyum dan tangannya mengabur, menyingkirkan dahan itu. Kemudian dia memberi hormat dan pergi. Di depan rubah tua yang licik, semakin sedikit bicara semakin baik. Setelah dia meninggalkan aula, dia melakukan perjalanan lagi melalui pasar,
tetapi dengan harta rohnya dan ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit yang bisa menggoda dia. Beberapa jam kemudian, dia kembali ke pagoda batu besar. Ketika dia berjalan di ruang pengasingan pasukannya, Han Li melambaikan tangannya, memukul pintu dengan segel mantra. Dia tidak ingin diganggu, tapi Han Li masih tidak nyaman. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa garis cahaya dengan warna berbeda yang menghilang ke sudut ruangan. Kedua tangannya membentuk segel mantra dan penghalang cahaya putih muncul di dinding, benar-benar melindunginya dari pandangan. Han Li dapat duduk di atas tikar meditasi dan mengeluarkan cabang petir sepanjang setengah kaki. Itu hanya setebal ibu jari, tapi warnanya sangat hijau. Ada juga pola pusaran halus di permukaannya, tapi jika diamati lebih dekat, itu lebih terlihat seperti nyala api. Dia belum memeriksa cabang dengan cermat saat dia berada di aula zenit yang mendalam. Sekarang, dia menggerakkan jarinya dengan ringan melewati setiap inci dan dia menutup matanya. Di bawah permukaan dahan, kayu itu dipenuhi petir yang dahsyat. Tidak terbayangkan benda seperti itu memiliki bentuk padat. Saat dia merenungkan ini, dia membuka matanya sekali lagi dan cahaya biru bersinar dari tangannya. Dia menyuntikkan beberapa kekuatan spiritual ke cabang. Cabang itu bergetar dan kekuatan sihir kembali padanya, benar-benar ditolak. Jejak keheranan muncul di matanya dan dia menuangkan kekuatan sihir dengan lebih banyak kekuatan. Cabang bergetar dan lapisan cahaya putih muncul di atasnya. Itu berbenturan dengan cahaya biru dari tangan Han Li, tampak sama sekali tidak cocok. Beberapa saat kemudian, dengung kecil terdengar dari cahaya. Han Li mengerutkan kening dan dia melambaikan tangannya, menghilangkan cahaya biru. Jelas bahwa menyuntikkan lebih banyak kekuatan spiritual ke cabang akan menyebabkannya meledak. Dengan pengalaman Han Li, dia punya cara lain untuk memeriksanya. Dia meraih cabang dan melepaskan beberapa busur petir emas ke atasnya. Petir melompat ke tanda cabang dan tetap diam. Han Li tidak tampak sedih. Jika cabang ini mudah diteliti, master sebelumnya tidak akan menjualnya dengan harga serendah itu. Han Li kemudian melemparkannya ke udara, di mana ia langsung melayang dalam suspensi. Dia menjentikkan jarinya ke dahan, dan cahaya pedang emas terbang keluar dan memotong di tengah dahan. Suara guntur yang dalam terdengar. Cahaya putih keluar dan dahan itu dengan mudah terbelah menjadi dua. Kemudian dengan lembut jatuh ke tanah. Han Li kemudian meraih kedua bagian itu dan mengambilnya ke tangannya. Han Li mengalihkan pandangannya melewati mereka dan melihat cahaya perak bersinar dari ujung yang terbelah. Cahaya biru bersinar dari matanya, dia melihatnya dari dekat dan menemukan bahwa apa yang disebut cahaya perak sebenarnya adalah busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya yang melambai bersama dalam semacam pola. Itu membentuk desain yang tak terbayangkan. Itu sangat teliti dan kompleks. Jika bukan karena mata rohnya, dia tidak akan bisa melihatnya. Dalam sekejap mata, lapisan kayu hijau segera terbentuk di ujung potongan, menciptakan dua cabang terpisah. Han Li benar-benar terkejut dengan ini. Mengontrol petir dan memadatkannya bersama-sama pada awalnya adalah sesuatu yang dia anggap sebagai keahliannya. Tapi kilat dari detail yang rumit ini berada di luar kemampuannya dan sesuatu yang tidak pernah dia pertimbangkan. Ini berkali-kali lipat lebih kompleks daripada jaringnya atau bola kental dari petir Divine Devil Bane. Dan metode itu sudah membutuhkan tingkat kontrol yang luar biasa dengan indera spiritualnya. Han Li mengambil dahan di tangannya dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Tiba-tiba tatapannya berkedip dan dia menjentikkan jarinya sekaligus dari gances. Cahaya keemasan menyala dan sekali lagi dipotong menjadi dua. Kali ini, Han Li sudah siap dan indera spiritualnya tergerak. Dia melihat ke lubang perak yang terbuka. Cahaya biru bersinar terang dari matanya dan dia benar-benar fokus pada pembukaan cabang. Namun kali ini, desain petir dari bukaannya sangat berbeda. Sesaat kemudian,
bukaan itu ditutupi lagi oleh kayu hijau. Dia perlahan menutup matanya dan mulai berpikir tentang apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, jarinya menjentikkan dan sepotong kayu lainnya terbelah. Sekali lagi, pola yang sama sekali berbeda terungkap dan dia melihatnya dengan fokus penuh. Setengah cabang dipotong menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tergeletak di tanah. Saat Han Li mulai menunjukkan wajah pengertian, dia meludahkan cahaya pedang tipis dan memotong bagian tengah cabang lainnya. Dalam sekejap cahaya perak, itu terbelah menjadi dua bagian yang rata. Dia memeriksanya dengan cermat sekali lagi dan dia melepaskan garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya, membelah kayu menjadi potongan-potongan tipis. Potongan tertipis seperti kertas. Meski begitu, kayu petir tetap sangat stabil. Itu jelas mengandung jumlah petir yang menakutkan untuk meledak. Han Li tiba-tiba membalik tangannya dan mengeluarkan slip giok putih. Dia memegang slip giok dan mulai menanamkan semua pola yang dia lihat. Akhirnya dia menghela nafas panjang. Bahkan dengan tingkat ingatannya yang mencengangkan, banyak pola rumit dan teliti akan sulit untuk diingat. Dengan terbebas dari pikirannya, dia mulai memahami desain petir. Untuk beberapa alasan, mengapa dia melihat pola petir, dia merasakannya, mengetahui pola itu ada hubungannya dengan pembentukan kayu petir. Dia duduk sepanjang hari, tidak bergerak saat dia benar-benar melihat polanya. Tiba-tiba, mata Han Li bergerak dan dia menjentikkan jarinya. Petir berdering. Seberkas petir keemasan melesat keluar dan segera meledak, berhamburan menjadi busur tipis yang tak terhitung jumlahnya. Dia melantunkan mantra saat jari mulai menjentikkan di udara. Busur petir berhenti dan tiba-tiba memadat menjadi satu. Mereka mulai menenun menjadi desain yang aneh, samar-samar menyerupai apa yang dilihat Han Li dari dahan. Saat hendak mengambil bentuk kain, itu pecah. Petir yang dianyam menghilang seperti petasan. Han Li menghela nafas panjang dan dia menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi kegembiraan masih kuat di matanya. Pikirannya benar, kain petir emas yang dia tenun dengan pola petir memiliki kekuatan yang samar. Sayang sekali dia membuat kesalahan dalam menenun kain, yang menyebabkannya meletus sebelum dia bisa menelitinya. Han Li menarik napas dalam-dalam dan dia memutar kedua tangannya. Sebuah sambaran petir keemasan melesat keluar, mengeluarkan suara gemuruh. Itu meledak menjadi busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya dan memadat lagi. Utas sekarang muncul dalam jumlah yang jauh lebih besar.